Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Arsardi dengan NPM 243531101 dan teman saya Lara Aulia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Neural Network Artificial Neural Network atau ANN. Artificial Neural Network atau ANN adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. ANN terdiri dari kumpulan neuron buatan yang terhubung satu sama lain dalam lapisan-lapisan tertentu untuk melakukan pemrosesan data dan pembelajaran. Struktur dasar ANN yang pertama, input layer, menerima data masukan. Yang kedua, hidden layer, memproses informasi menggunakan bobot atau weight dan fungsi aktivasi. Yang ketiga, output layer, menghasilkan output berdasarkan hasil pemrosesan. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu prediksi kelulusan mahasiswa dengan EANN. Sebuah universitas ingin memprediksi apakah seorang mahasiswa akan lulus tepat waktu. 1. Atau tidak lulus tepat waktu. 0. Berdasarkan dua faktor utama yang lebih sederhana, IPK dan jumlah SKS yang telah ditempuh. Model EANN digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan informasi ini. Identifikasi variabel dan data mahasiswa. Variabelnya itu ada IPK, jumlah SKS, kelulusan atau target. Deskripsinya itu ada indeks prestasi kumulatif, dan selanjutnya ada jumlah SKS yang telah ditempuh, 0 sampai hingga 150. Yang satu itu sama dengan lulus, kalau 0 tidak lulus. Dan ada kolom ketiga dan nilai mahasiswa itu 3,0 dan 120 dan berapa ini prediksinya. Nah, membangun model Artificial Neural Network atau ANN, model ANN memiliki yang pertama input layer, 2 neuron atau IPK dan jumlah SKS-nya. Yang kedua hidden layer, satu lapisan tersembunyi dengan 2 neuron dan fungsi aktivasi ReLU. Yang ketiga output layer, satu neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan hasil antara 0 dan 1. Selanjutnya yang terakhir ini inisialisasi bobot dan bias. Nilai bobot dan bias yang digunakan pertama fitur IPK jumlah SKS, kolom kedua neuron 1 0,4 IPK-nya, jumlah SKS 0,3, neuron kedua IPK-nya min 0,2 dan jumlah SKS-nya ada 0,5 dan bias hidden layer ada 0,1 dan 0,2. Bias output layernya itu sama dengan B3 sama dengan min 0,3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Aulia Putri, NPM 2235106880. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini menghitung hidden layer, di mana rumusnya yaitu Z sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah B, di mana X1 ini merupakan nilai IPK-nya, X2 ini merupakan jumlah SKS, dan B ini merupakan biasnya. Nah, di sini masuk ke perhitungannya untuk mencari neuron 1 dengan rumus sebelumnya yang ini, yaitu Z1 sama dengan 0,4 dikali 3,0 ditambah 0,3 dikali 120 ditambah 0,1. Jadi Z1 sama dengan 1,2 ditambah 36 ditambah 0,1, hasilnya yaitu 37,3. Nah, untuk menghitung fungsi aktivasi ReLU-nya atau Reactive Linear Unit, yaitu F Z1 sama dengan max 0,37,3 sama dengan hasilnya 37,3. Nah, untuk mencari neuron 2-nya, sama rumusnya dengan sebelumnya, yaitu Z2 sama dengan min 0,2 dikali 3,0 ditambah 0,5 dikali 120 ditambah 0,2, yaitu Z2 sama dengan min 0,6 ditambah 60 ditambah 0,2. Hasilnya 59,6. Untuk mencari fungsi aktivasi ReLU-nya, yaitu F Z2 sama dengan max 0,59,6 sama dengan 59,6.
Nah, jadi hasil hidden layernya untuk neuron 1 yaitu 37,3 dan untuk neuron 2-nya 59,6. Nah, di sini lanjut untuk menghitung output layer dengan rumus Z output sama dengan W3 dikali F dalam kurung Z1 ditambah W4 dikali F dalam kurung Z2 ditambah B3. Nah, di mana W3 yaitu nilainya 0,2 merupakan bobot untuk neuron 1 ke output, dan W4 sama dengan min 0,4 yaitu bobot untuk neuron kedua ke output, dan B3 yaitu min 0,3 yaitu bias untuk output layer. Nah, di sini masukkan ke perhitungannya angkanya yaitu Z output sama dengan 0,2 dikali 37,3 yaitu nilai Z1-nya ditambah nilai W4-nya yaitu min 0,4 dikali dengan nilai Z2-nya yaitu 59,6 ditambah dengan bias B3-nya yaitu min 0,3. Nah, jadi Z output-nya yaitu 0,2 dikali 37,3 hasilnya 7,46 dikurang 23,84 dikurang 0,3. Jadi hasilnya min 16,68. Nah, selanjutnya mencari fungsi aktivasi sigmoid di output layer. Rumusnya yaitu Fz sama dengan 1 per 1 ditambah eksponensial min Z. Nah, untuk Z output sama dengan min 16,68. Jadi, F-nya yaitu min 16,68 sama dengan 1 per 1 ditambah eksponensial nilainya 16,68. Jadi hasilnya 0. Nah, hasil akhirnya prediksi kelulusan mahasiswa tersebut jika hasil outputnya lebih besar dari 0,5 maka diprediksikan lulus dengan nilai 1. Jika hasil output kecil dari 0,5 maka diprediksikan tidak lulus sama dengan 0. Karena hasil output model adalah 0, maka mahasiswa diprediksikan tidak lulus. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi codingan Python-nya. Di sini import numpy as np, terus masukkan data mahasiswa yaitu IPK dan jumlah SKS-nya, yaitu X sama dengan mp.array IPK-nya 3,6, jumlah SKS-nya 120. Nah, selanjutnya mencari target kelulusan. Jika 1 yaitu lulus, jika 0 tidak lulus. Y sama dengan mp.array dalam kurung 0. Nah, ini diprediksikan tidak lulus berdasarkan perhitungan sebelumnya. Selanjutnya mencari bobot dan bias untuk hidden layer. W1, W2 yaitu 0,4, 0,3. Ini merupakan bobot untuk neuron 1 di hidden layer. Nah, W3, W4 sama dengan min 0,2, 0,5. Ini merupakan bobot neuron 2 di hidden layer. Nah, B1, B2 sama dengan 0,1, 0,2. Ini merupakan bias untuk neuron 1 dan neuron 2-nya. Nah, selanjutnya yaitu mencari bobot dan bias untuk outlier. W5, W6 sama dengan 0,2, min 0,4. Ini merupakan bobot dari hidden layer ke output. Selanjutnya, B3 sama dengan min 0,3. Ini merupakan bias untuk output layer. Nah, selanjutnya mencari perhitungan hidden layer, yaitu Z1 sama dengan W1 dikali X 0 dalam kurung 0 ditambah W2 dikali X 0, 1 ditambah B1. Ini mencari neuron 1. Nah, untuk mencari neuron 2-nya yaitu Z2 sama dengan W3 dikali X 00 ditambah W4 dikali X dalam tanda kurung 0 dan dalam tanda kurung 1 yaitu ditambah B2. Nah, untuk mencari fungsi aktivitas RU-nya yaitu A1 sama dengan max 0,Z1. Ini mencari output neuron 1. Untuk mencari output neuron 2-nya yaitu A2 sama dengan Nmax sama dengan max
0,Z2. Selanjutnya menampilkan hasil perhitungan hidden layer-nya. Print tanda petik 2 sama dengan dikali 40. Print perhitungan hidden layer-nya. Print F Z1 sama dengan Z1 2 2F itu A1 relunya A1 2F. Nah, untuk mencari untuk memprint output neuron 2-nya sama juga. Nah, selanjutnya perhitungan output layer. Dengan Z output sama dengan W5 dikali A1 ditambah W6 dikali A2 ditambah B. Ini mencari output layer. Selanjutnya fungsi aktivasi sigmoid. Untuk mencarinya yaitu output sama dengan 1 garis miring dalam kurung 1 ditambahan P titik X EP dalam kurung min Z output. Ini mencari sigmoid activation-nya. Nah, untuk menampilkan hasil perhitungan output layarnya, print tanda petik sama dengan dikali 40, print perhitungan output layar, print FZ output, dan print output sigmoidnya. Nah, prediksi kelulusannya yaitu mencari prediksi sama dengan lulus if output lebih besar atau sama dengan 0,5 dan else tidak lulus. Ini jika dia besar atau sama dengan 0,5 maka dia lulus. Nah, jika dia kurang maka tidak lulus. Menampilkan prediksi akhirnya yaitu print tanda petik sama dengan dikali 40 print prediksi kelulusan mahasiswa dalam kurung prediksi print tanda petik sama dengan dikali 40. Nah, maka hasil outputnya yaitu perhitungan hidden layer-nya. Di sini terdapat Z1-nya 37,3, Z2-nya 59,6, A1-nya 37,3, A2-nya 59,6. Dan perhitungan output layer-nya, Z output-nya yaitu min 16,68, output sigmoid-nya yaitu 0. Nah, prediksi kelulusan mahasiswanya berarti tidak lulus. Nah, kesimpulannya, berdasarkan model ANN ini dapat diprediksikan kelulusan mahasiswa dengan menggunakan IPK dan jumlah SKS yang telah ditempuh. Hasil model menunjukkan bahwa dengan IPK 3,0 dan jumlah SKS 120, mahasiswa tersebut diprediksikan tidak lulus tepat waktu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.